Bukan saya, Tuan. Coba tanya ke Dita. Ayahnya pun menghampiri Dita ke kamarnya sambil dengan wajah yang sangat marah. Dita, kamu dasar anak yang nakal. Kamu anak yang nakal, kamu apakan mobil ayah? Itu mobil baru, Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salsabila dan kameramen saya yang bernama Hasna Adrol Mustini. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman kisah Dita yang malang. Tetap saksikan di ISB. Hiduplah sebuah anggota keluarga yang terdiri atas ibu, ayah, dan seorang anak yang bernama Dita. Dita adalah anak berusia 5 tahun yang imut dan cantik. Ibu dan bapak Dita adalah seorang pekerja yang sangat sibuk. Dan Dita pun memiliki seorang pembantu yang juga sangat sibuk dalam mengurusi rumah tangga. Suatu ketika Dita sedang bermain di halaman rumahnya. Dita melihat ada batu kerikil dan sebuah mobil. Dita pun mengambil batu kerikil tersebut dan menggoreskan batu kerikil tersebut ke mobil ayahnya. Pembantunya pun menghampiri Dita dan berkata, "Dita, apa yang telah kamu lakukan? Nanti ayahmu bisa marah kalau misalnya yang kamu tahu." Dita pun sebagai seorang anak kecil hanya bisa terdiam dan menangis. Kemudian pembantunya pun mengajak Dita untuk ke kamarnya untuk tidur. Malam pun tiba, ayah dan ibu Dita pulang ke rumah. Ayahnya syok melihat keadaan mobilnya sudah tergores. Banyak sekali gambaran-gambaran yang membuat mobilnya terlihat jelek. Ayah Dita pun menghampiri pembantunya dan berkata, "Ini siapa yang membuat mobil saya menjadi seperti ini?" Lalu pembantunya pun bilang, "Bukan saya, Tuan. Coba tanya ke Dita." Ayahnya pun menghampiri Dita ke kamarnya sambil dengan wajah yang sangat marah. "Dita, kamu dasar anak yang nakal. Kamu anak yang nakal, kamu apakan mobil ayah? Itu mobil baru, Dita." Dita pun menangis dan sedih serta menjawab, "Iya, ya, Dita yang melakukan semua ini." Ayahnya pun mengambil ranting pohon dan menyambitkan ranting pohonnya ke tangan Dita berkali-kali. Dita pun menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Namun ayahnya tetap saja memukulinya. Dita pun tertidur dan pembantunya pun menghampiri Dita sambil melihat keadaan tangan Dita yang sangat menyedihkan. Pembantunya pun mengajak Dita ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Kedua orang tua Dita sedang sibuk bekerja, lalu pembantunya pun menghubungi kedua orang tuanya untuk segera menjenguk Dita di rumah sakit. Lalu ibu dan bapak Dita pun menghampiri dokter tersebut dan berbicara, "Gimana keadaan anak saya, Dok?" Lalu dokter pun berkata, "Kami harus mengambil tindakan mengamputasi tangan Dita karena keadaan tangan Dita sudah sangat parah." Ibu dan
Dita pun syok mendengar hal tersebut, lalu berkata, apa tidak ada cara lain untuk untuk menyembuhkan penyakit anak saya? Dokter pun berkata, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mengambil keputusan itu dengan mengamputasi tangan Dita. Lalu dokter pun segera mengamputasi tangan Dita. Keesokan harinya Dita pun terbangun, lalu melihat tangan Dita yang sudah tidak seperti orang biasanya. Dita pun menangis, "Ayah, di mana tangan aku? Kenapa tangan aku bisa seperti ini?" Lalu ayahnya pun, "Maafkan ayah Dita, ini semua karena ayah. Ayah tidak tahu akan jadi seperti ini akibatnya. Maafkan ayah Dita." Dita pun terus bertanya tentang hal itu ke ayahnya. "Mana tangan aku ayah? Kembalikan tangan aku ayah." Lalu ayahnya pun terus minta maaf kepada Dita. Sekian, terima kasih. Hikmahnya adalah kita harus memikirkan apa yang telah kita perbuat. Kita harus berpikir. Jadi hikmahnya dari cerita ini, kita harus berpikir sebelum bertindak, dan kita harus menyayangi orang yang kita sayangi selagi ia masih hidup, dan memperhatikan orang yang kita sayangi selagi ia masih hidup. Sekian cerita dari saya. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.